Tapi seru loh City lawan Chelsea kemarin kan. Lu nonton nggak 4 sama itu? Nonton. Anjir itu seru parah. Lu udah takut kan mau kalah kan? Sumpah iya. Anjir malu banget gua kalau kalah lawan Chelsea anjing. Ya dia punya klub PES bola aja sih, jadi nggak terlalu ngerti bola kali ya. Kayak yang punya MU yang nggak ngerti bola. Makanya MU bobrok ya? Iya. Setuju. Mobile Legends di Kamboja gitu nggak terlalu gimana ya guys. Jadi kayak penontonnya ya sepi-sepi aja. Gue itu motret sampai gue ikut-ikutan teriak-teriak anjir. Teriak-teriak lu? Teriak-teriak gue. Di sebelah pemainnya gue kan di sini. Ini pemainnya gue langsung. Itu gue teriak-teriak sampai juara tuh. Sampai gue loncat gue lupa motret anjir. On, kamera, 2, on, action. Oke. Halo, balik lagi teman-teman semua. Balik lagi bersama gua di podcastnya Kaeng. Malam ini kita kedatangan Luis Figo. Halo. Seorang videografer dari mana? Dari Dewa United Esport. Dari tadi apa dari Dewa United Esport? Dari tadi sih sebenarnya. Nih lama nih podcastnya mulainya ya guys ya. Ya, kita mah ya beginilah emang konsepnya kan kita santuy sambil ngerokok. Lu nggak ngerokok sih? Enggak gua rokok. Enggak jadi. Vigo, lu di Dewa United Esport kan ya? Ya betul. Udah berapa lama sih lu di Dewa? Gua terhitung dari magang itu 8 bulan. Terus lanjut full time sekitar 1,5 tahun sekarang. Ya 2 tahunan. Lu dari magang ya? Ya dari magang. Dari magang tuh berarti 8 bulan. Iya. Magang dari kampus. Tapi 8 bulan kita kan pernah kerja bareng ya? Nah. 8 bulan itu kayaknya skup kerjaan lu udah kayak orang kerja beneran dah. Betul. Dari hati banget nih. Aduh ini mancing ini pertanyaan. Betah gak sih di sana? Kalau ngomong betah nggak betah ya? Betah-betahin lah namanya kerja ya kan? Aman Kita sih. semua butuh kerjaan. Jangan dong itu. Ya tapi kan emang sebetulnya kalau sepengalaman gue di Dewa juga kan sebenarnya enak-enak aja. Enak. Cuma Santai kerjanya. gak enaknya Ya namanya kerjaan pasti ada enak nggak enaknya ya kan? Nggak bisa kita enak-enak terus. Tuh. tenang bang, gak usah tegang. Oke aman. Tegang sekali sepertinya teman kita. Aduh. Minum kali ya biar nggak. Hidup. Gak ngerokok sih jadi tegang. Ini emang konsepnya gini, jadi di depan rumah kalau ada ambience lewat dinikmatin aja. Berhenti apa lanjut ngomong? Lanjut ngomong, Oke. tenang aja. Ini full no cut. Jadi di Dewa jalan 3 tahun betah kan? Betah. Kalau skup kerjaan, lu kan ya namanya title-nya videographer. Teman-teman di luaran kan biasanya pada nggak tahu ya kalau skup kerjaan itu seperti apa. Nah kalau lu di sini tuh skup kerjaannya seperti apa? Jadi gua videografer tuh cuma sebutan di awalnya aja ternyata. Nah di dalamnya itu gua jadi editor juga, jadi fotografer juga, Motret juga? motret juga. Sama dulu sebelum ada head kreatifnya ini, seluruh konsep-konsep video rata-rata gue yang mikir biasanya gitu. Dari zaman magang dong? Magang lu udah bikin konsep? Iya, konten-kontennya ya. Misalnya konten apa yang hype gitu-gitunya tuh. Dulu gua. Berarti jago banget dong lu? Enggak lah. Cuman keadaan aja. Kan katanya lu awalnya ya title di depan videographer. Ternyata lu pegang ya sampai konsep, sampai itu. Yeah. Nah yang lu lakuin waktu itu apa aja Bung? Kayak lu request orang kah? Atau lu tetap bertahan? Ya berusaha semaksimal lu, belajar sambil jalan. Ya gue kayak gitu sih. Belajar sambil jalan aja. Agak ini ya, singkat padat dan jelas ya. Gue bingung jawabnya apa. Belajar sambil jalan tuh ceritain lah. Lu kerjain, ada gak sih kayak project-project yang lu beneran apa ya, sebutannya tuh mungkin effortnya gede terus sampai lu begadang atau apa. Bener-bener konsep dari awal. Pasti ada lah kalau kayak gitu.
Nah, ceritain lah. Nah, misalnya aja syuting yang MPL kemarin ya, syuting non roster ya. Iya. Itu udah hancur udah itu jam tidur gue udah. Hancur videonya atau hancur jam tidur? Dua-duanya kayaknya. Coba. Enggak, jam seru, tidur gue bener-bener hancur itu. seru sih ini bahas video roster MPL ya. Iya boleh. Boleh lah, diceritain panjang kali lebar kali tinggi. Jadi video MPL itu dari, aduh ntar bobo orang lagi gimana? Gak apa-apa bawa Ntar lu aja. cut lah ya, Bisa. please. Iya. Nah pas ada konsepnya itu, gue baca, gue lihat, anjing, ternyata mirip banget sama RRQ anjing. Oh ini ya. Bener-bener sama anjing. Itu lu jujur referensinya dari mana? Dari No UCB bukan? Wah kalau gua kan lu gua nggak incas ke konsep sih dulu, cuma gua emang gabung secara produksi doang. Cuma anak-anak ada produser juga kan kalau di RRQ kan. Nah gue sempet bilang tuh pas video muncul nih, kan gue sempet dikasih tahu sama Y2N kita samarkan ya, Yayan kan. Ya. Ya, Yanuar Dwi. Iya Yanuar Dwi. Ada masukan nggak buat video? Gue ngeliat lah pakai tiket keluar hologram. Ya, itu kita semua udah siapin semua, udah cetak, udah ini sampai Hamin berapa jam syuting itu. Gue nonton lagi videonya RRQ itu. Jadi lu baru tahu videonya RRQ? Gue tuh nggak nonton awalnya. Jadi gue cuma nonton video RRQ itu cuman sepotong-sepotongnya di TikTok gitu loh. Iya, yang Nah iya karena gue fokus mau syuting ini ya nggak buka lah yang lain gitu. Karena gue fokusinnya ke sini. Udah gue dalemin tuh mau masukin sponsor apa ini. Anjir sama persis banget. itu sama ini sih, cuma beda objek ya. Kalau Iya RRQ kan beda-beda. koin. Iya. Terus lu gimana tuh? Lu udah sampein nggak ke? Apa? Lu sempat sampein nggak ke itu? Gue baru nonton tuh pas gue mau ngambil tiket itu di percetakan. Gue nonton, terus gue ngomong ke Kevin. Anjir ini kok, mana bisa syuting kayak gini sama persis mati lah kita anjing. Itu lu sempet ini dong, berarti sempet takut juga dong. panik lah gue, bingung gue mau ngapain. Mikir, gue bengong. Gitu. Player itu udah siap semua, dari pagi mau syuting kan. Player coach udah siap. Berarti udah kayak Ya bener-bener tinggal syuting. eksekusi nggak nih. Iya ini. Terus gue, anjing ini mah gak bisa. Gue bilang, gak mau gue gak mau syuting kayak gini. Sama persis, bisa hancur kita ke depannya juga gitu. Tapi hasilnya? Terus gue mikir lagi. Karena kebetulan gue abis nonton Alice in Borderland itu. Iya. Ya udahlah anjing. Kayaknya bisa deh. Terus kita manfaatin yang fasilitas-fasilitas yang kita punya kan. Ya kita pakai billboard yang Videotron Videotron yang di episode gitu. Itu juga udah gede itu ya. dadakan semua jadinya. Jadi kan tiap roster kan beda-beda tuh konsepnya. Nah itu kita pikirin konsepnya setelah video yang ini jadi. Ngerti gak? Video yang ini jadi tuh video Kan yang rosternya yang pertama 3 orang tuh. Ini selesai syuting. Yang pertama itu yang dari player MDL Iya, itu player masih MDL yang itu. di kosan itu ya, yang di kamar. Bukan. Yang di episode dia. Di Kartens. Oh dia lari-lari itu yang Lari-lari di Kartens Kartens itu. Jadi lu setelah bikin yang pertama, Syuting, edit, baru kita bikin konsep yang kedua. nah berarti konsep yang keluar kayak hologram itu di pas syuting pertama belum ada. Udah. Oh, Jadi udah. kan kita kan udah print tiket itu. Terus Iya. kita mikirin gimana caranya tiketnya tetap dipakai gitu. Sayang aja. Mikirnya. Oh, jadi tiketnya juga sebagai benang merah. Hmm. Jadi sama persis dong. Ya kurang lebih. Pokoknya gue bilang sama kan. Itu sudah fuck up sih itu. Udah Tapi bingung sih bagus videonya. gua. Enggak sih sebenarnya. Karena ini banget kayak fasilitas-fasilitas juga kan lu tonjolin juga kan di situ. Ya, kalau itu emang permintaan. Kalau itu. Permintaan bukan part of sponsor. Enggak juga sih, emang permintaan aja. Kita punya banyak fasilitas, coba dimanfaatin gitu. Tapi setelah video itu jadi kan respon para netizen gimana? Ada yang ngatain gak sih? Atau emang sesuai kayak prediksi lu? Wah, anjing nih video RRQ. Pro kontra sih, banyak yang bilang bagus. Banyak yang bilang, ada yang bilang juga ya mirip RRQ gitu. Banyak mana yang bilang bagus? Banyak yang bilang bagus. Tuh kan. Berarti nggak sesuai sama yang lu pikirin sebenarnya. Nggak bisa, tetap itu harus dipikirin. Cara kreativitas kan
Kita harus amati, tiru, modifikasi. Itu benar-benar tiru, nggak bisa itu. Plagiarisme. Itu yang lu modifikasi apa jadinya? Dia jalan ceritanya. Oh, loh, berarti benar-benar awalnya tuh benar-benar kayak orang nemu tiket gitu. Awalnya kayak gitu. Kan kalau RRQ kan Anjir, gue lupa lagi jalan ceritanya gimana ya. benar-benar RRQ kan benar-benar koin kan ada yang Kalau dari- lu kan kayak ada yang dikasih, pokoknya nemu-nemu Iya. secara random kan. Kalau gue tuh lebih ke bener-bener kayak Alice in Borderland aja. Jadi kayak yang gue yang scene awal itu gue bener-bener miripin. Jadi dia lari-lari, masuk WC, bertiga bercanda-canda gitu. Itu kan sama persis kayak di Alice in Borderland. Iya. Nah, deng mati lampu. Nah, itu keluar bener-bener dunia tuh sepi. Makanya gue bikin set tuh semuanya sepi. Oh, Makanya gue ngosongin jalanan juga. Syuting yang di Videotron itu jam 11 mau jam 12 di perempatan itu. Yang itu lu stop pas lampu merah. Oh. Kita roll gitu lari-larian. Oh, berarti lu emang nungguin. Emang nungguin. Player nggak masalah tuh nungguin sampai malam. Mau nggak mau. Tapi emang belum mulai juga jadi harus. Ya namanya dari MBL ke MPL ya harus. Ngeluh nggak sih player? Ngeluh iya, tapi semangatnya juga iya sih waktu itu. Jadi sama-sama saling bantu aja sih waktu itu sih. Tapi ya terbayar lah ya hitungannya. Ya lu pas ngelihat hasil feedback dari netizen juga Iya. banyak yang ngeluh. Lu bangga gak sih sama video itu? Jujur Kurang. kurang puas sih. Karena nggak sesuai sama konsep Iya. yang lu bikin. Itu konsep gua sebenarnya. Gue yang gua bikin cuman ya namanya syuting buru-buru, edit buru-buru, lu ngerti ya kan? Berapa lama sih ngerjain? Itu satu video satu hari semuanya. Satu video satu hari. Satu video 1 hari. Gila. Jadi gue syuting biasa tuh mulai jam 9. Terus emang lu nggak tidur apa gimana? Kan lu Itu tadi tidur bilang paling 2 jam 3 jam doang. Lanjut lagi. lu syuting jam 12 malam. Selesainya itu jam 1 jam 2. Selesai jam 1 jam 2. Apalagi hari terakhir yang full roster itu ya. Itu gue selesai jam 6 pagi. Anjir. Full roster itu yang di hotel ya? Yang di hotel. Yang ada Om Gadun juga. Apa? Jam 9 harus ngantor bener. Masih masuk kantor? Harus ngantor. Absen? Absen? Ngejar absennya? Ngejar absen dan masuk. Gitu. Kalau nggak absen? Potong gaji. Gaji. Sedih banget ya. Betul. Penting ya. Kayak gitu. Tapi balik lagi Bang. Oleh. Sebelum jadi videografer tuh emang ada cita-cita jadi videografer atau enggak sih? Jujur sih. Filmmaker justru gue malah awalnya. Tapi emang udah pengen kayak ke dunia industri kreatif. Iya. Gue dari SMP tuh udah punya kamera pertama gue itu. Oh, berarti SMP. lu startnya jauh banget. Emang jauh ya? Iya. Gue kan masih baru lulus kuliah jadi nggak terlalu jauh nggak sih? Ya tapi startnya bagus. Kalau gua kan startnya dari zaman SMA. Oh, ya beda tipis lah. Enggak lah 3 tahun boy. Gue juga SMP akhir gitu sih. Sampai akhir udah kenal kamera, gua baru megang kamera aja di SMA. Oh dulu gue SMP handycam malah. Handycam. Itu buat foto sama video. Hah? Handycam Oh iya Samsung. dulu handicap ada ya? Iya bisa foto juga dia. Capture tulisannya ya? Heeh. Tuh sama. Terus SMA baru punya DSLR pertama tuh. Sampai sekarang masih ada? Masih ada itu. Kesayangan dong? Enggak juga sih, udah nggak work kayaknya sekarang ya. Nggak mampu. Sekarang udah Cuman masih gue simpen aja. difasilitasi kan? Ya, terima kasih Dewa United. Full fasilitas berarti. Di Dewa nih semua videografernya full fasilitas atau gimana sih? Full kok semuanya. Dari laptop, kamera, dan alat-alat lainnya. Ya tapi kalau kerja sampai Sabtu Minggu gitu terhitung juga nggak sih? Terhitung Masuk kerja. masuk kerja. Dan kita bisa ganti hari libur gitu jadinya. Ada tambahan juga kayak uang jalan atau uang makan. Nggak ada kita. Kalau uang nggak ada. Jadi cuman kalau lu kerja di Sabtu Minggu sampai 8 jam, nah itu lu bisa tukar 1 hari kerja di hari biasa gitu. Akumulasi gitu. Ya kurang lebih sama sih kalau di RRQ juga gitu. Tapi Kalau uang tuh misalnya kalau ada project aja sih, kalau ada project, kalau ada keluar negeri gitu-gitu. Oh lu udah kemana aja?
Dari Dewa. Dari Dewa. Dari Dewa gue kemarin ke Thailand doang sih. Ngambil gambar apa tuh ke Thailand? Ambil AOV. Oh, APL, turnamen APL. Ada di sana ya? Ya, Thailand. Seminggu ya kalau maksudnya? Itu aslinya gue sebulan Hah? Apa di situ. Karena liga kan. Oh, emang ikut liga di sana? Liga yang, jadi kan yang 2 besar di Indonesia ini dikirim ke sana buat diadu lagi. Tapi liga sistemnya. Nah itu harusnya sebulanan. Tapi karena gue syuting MPL itu diundur. Tadinya mau dilepas tuh ke ya 2N Yayan syutingannya. Cuma kayaknya kasihan Yayan bukan job desk-nya gitu. Ini sih secara halus sepertinya. Apa? Lu sih masih ngehalusin sepertinya. Sebenarnya dia nggak mau kan? Apa? Sebenarnya dia nggak mau kan? Asli hampir mau nggak mau itu Yayan. Tapi kan si Yayan bukannya in charge juga ya ke video MPL? Interest banget dia yang bikin VFX semuanya itu Yayan. Jadi kalau ada yang mau mogra VFX bisa ke Yayan. Promosi sekalian ya. Lanjut, Neskes. Next question. Apa ya? Gue juga bingung sih. Karena terlalu seru pembahasan kita kalau yang di luar konteks. The dark side gitu ya. Seru ya kalau the dark side ya. Emang kan kita bagian gerilya aja untuk memakmurkan pegawai-pegawai industri kreatif. Untuk mensejahterakan atlet juga. Ah, kenapa atlet? Udah, Saya atlet tuh terlalu diistimewakan gak sih menurut lu? aset, Cuk. Iya kan? Gak bisa dong kalau dibilang gue nggak terima dong kalau dibilang kita bukan aset. Aku nangis nih. Ya Ya gimana ya? Mereka lebih menghargai atlet itu di sana. Tapi itu tadi sih kalau gue ya kita yang di balik layar buat kita kan yang ngeblow up si atlet itu tadi. Betul. Iya kita juga aset juga lah. Benar. Seenggaknya harus ya minimal kalau emang si atlet kan emang buat menunjang prestasi gitu-gituan. Di balik itu kan ada tim produksi untuk media. Tuh. Jadi aset atau bukan? Saya aset tentu, saya punya value. Tapi lu emang belajar ngedit juga dari zaman SMP? Iya. Dari zaman SMP tuh lu pakai apaan? Apa ya gue lupa lagi dulu. Emang udah bener-bener... Enggak, gue belum pakai Adobe-Adopan sih dulu. Cuman audition dulu gue belajar malah pertama. Karena audition kan buat audio? Iya, karena gue disuruh ngedit buat audio drama kabaret di sekolah gue. Drama kabaret? Drama kabaret apa kolosal sih namanya aja. Gue juga gak tahu sih Gue jujur. lupa deh, pokoknya itu aja. Gue disuruh sekolah buat ngedit, jadi gue ngulik aja audition itu. Oh bukan dapat pelajaran dari sekolah? Enggak, gue ngulik sendiri. Itu pas SMP? SMP. SMP udah pegang audition boy. Iya, udah nge-crack. Udah. Mantep banget. Sumpah, bahaya kan gitu. Narsum gue yang ini tuh jujur. Ya harus apa adanya aja. Ya udah gak usah di-cut semua. Berarti. Jangan anjing. Nah lu udah baru mulai mengenal si Adobe ini dari kapan? SMA itu gua ikut festival film FLS 2N. Zaman SMA tuh udah. SMA gua ikut. Lu sebagai editor atau emang benar-benar dari awal? Jadi dia tuh satu tim itu cuman berdua. Itu dua-duanya terserah lu mau jadi apa. Makanya tapi ya dua-duanya kerjain dua-duanya gitu. Syuting sama edit juga. Oh lu tapi emang iseng ikut itu atau ada? Emang disuruh, gua kan juga jadi OSIS ya kan, OSIS dokumentasi. Gue jadi bingung mau bahas apaan. Gue juga. Bahas apa ya? Lu yang tanya deh gue. Ya Iya. coba deh lu yang tanya. Kecoa ya anjing itu. Emang ada kecoa? Nggak tahu itu anjing, gue takut banget kecoa. Sumpah. Di balik tas tuh, nggak tahu jangkrik apa kecoa. Gak di balik itu si Ayan lagi. Kecoa sih.
Habis hujan, boy. Ya, coba lu tanya. Apa ya, nanya dia apa ya? Lu pasti lagi mikir pertanyaan yang mematikan kan? Enggak mau baik. Lu nyesel gak sih keluar Dewa? Sedikit ada sih. Kenapa? Ya karena apa ya? Katanya dulu lebih Ya, sejahtera di kantor lebar dulu kan. Emang lebih sejahtera sih. Terus kenapa lu nyesel? Ya kalau gue masih di Dewa, gue nggak bisa ngontrak di sini. Nah, terus apa yang lu sesali dari lu keluar Dewa gitu? Karena di situ gue keluarnya tuh emang nggak apa ya, jatuhnya tuh sedikit ada problematika yang nggak bisa gue sampaikan. Politik lah ya. Ya bisa jadi, bisa jadi. Cuma ya emang kalau dirasa emang kinerja gue nggak maksimal dan nggak bagus, ya udah sebatas mungkin kita temenan oke, dan ya udah sebatas itu aja, nggak masalah, nggak perlu sampai sebatas pekerjaan. Ya, sih. Ngerti banget kok. Ya namanya kantor ya kan? Iya, ya pasti ada sistemnya lah, Ya, ada sistem kantor yang harus ditaati. Mungkin gue di situ orangnya nakal kan, nggak ada yang Lu tahu. emang nakal sih dulu. Iya, tapi gue masih penasaran sih. Ini kenapa nama lu Luis Figo? Oh, Emang orang tua lu suka banget sama bola? iya. Bokap gue Beneran? sih. Bokap gue sih maniak bola parah. Sampai sekarang. Tapi lu ngikutin bola? Gue ngikutin banget lah. Gue fans Man City sejati. Wah, silahkan diserang para Saya The fans Citizen MU. since 2009. Kenapa nggak lu ke FC aja kok? Hah? Ke FC aja yuk. Emang bisa? Bisa. Gimana caranya? Bilang aja ke Vio. Sih bisa yo. Ini kocak banget sih. Iya anjing main pindah-pindahin aja. Kan dia emang pengen pindah sebenarnya kan. Lu pengen pindah e-sport? Mau Iya, lu? pengen pindah. Serius? Cobain dah. Berasa capek banget di e-sport ya. Ya, lumayan anjir. Ya lu ngurusin berapa banyak divisi anjir di situ. Sebelum bahas itu, gue balik lagi bahas Oh nama iya lu. bola. Ulang. Bahas nama lu dulu. Oke, nama gua Luis Figo karena bapak gua suka banget bola. Dan kebetulan pas gua lahir, Luis Figo ini mendapatkan pemain terbaik di dunia. Lahirlah Luis Figo, tapi Ballon biar d'Or. Ballon d'Or ya kayaknya dulu. Udah ada belum sih Ballon d'Or 2001? Gak tahu Pokoknya sih. dapat pemain terbaik di dunia ya. Makanya nama gua Luis Figo. Tapi biar nggak plagiat amat ditambahin Lois jadinya. Oh, begitu. Gitu. Berarti Luis Figo doang, Luis Figo. Luis Figo karena di nama marga. Oh. Kalau sekarang lu jadi Citizen. Yoi. Lagi bagus lagi. Iyalah, jelas. Gue mau menghina, nggak bisa. Gak bisa lu Chelsea. Tapi seru loh City lawan Chelsea kemarin. Lu nonton nggak seru 4 sama itu? nonton. Anjir itu seru Lu parah. udah takut kan mau kalah kan? Sumpah iya. Anjir malu banget gua kalau kalah lawan Chelsea anjing. Gitu kalau kalah sih gue langsung bikin story. Sorry nggak baik. tim goib. Gila Nggak punya Chelsea yang supporter. segitu hancurnya masa kayak gitu ya kan? Kaget gua. Ya emang lagi hancur sih. Ya, highlight aja emang Chelsea lagi hancur sekarang. Benar. Kenapa menurut lu? Kenapa menurut lu Chelsea bisa hancur? Padahal beli pemain banyak loh. Hancurnya Chelsea kan gara-gara ini perpindahan manajemen. Itu si Abramovich. Si Abramovich karena dia ada konflik kan, Rusia Ukraina. Benar. Ya Tapi udah. nggak juga lah yang punya Chelsea sekarang lebih kaya nggak sih? Ya lebih kaya, tapi kalau misalkan nggak cocok Ya, benar. dan ya lu tahu sendiri Abramovich kan sepak mantap sih terjangnya berapa kali sampai juara champion kan. Kalau si Todd kan Ya dia punya klub PES bola aja sih, Iya, jadi klub. nggak terlalu ngerti bola kali ya. Kayak yang punya MU yang nggak ngerti bola. makanya MU bobrok ya. Iya, setuju. Ntar lagi kita diserang sama MU ini. Banyak nih komen ntar. Ampun. Anjing, gue ditandain cok ntar, janganlah. Itu cut juga. Ini ntar si Ojan yang komen. Gak apa-apa kalau orang-orang kantor gak apa-apa, udah biasa gue solo versus squad gue kalau di kantor. Kalau di luar, Kalau di luar jangan gue. Apalagi fans bola Indonesia kan fanatik parah ya kan. ntar dikasih tag Instagramnya Luis Figo. Jangan anjing. Balik lagi nih, bahas pekerjaan. Boleh. Menikmati nggak lu sebagai videografer selama ini?
Kan lu katanya emang dari awal pengen ke industri kreatif kan? Iya. Setelah terjun gimana tuh? Gue ceritain dulu nih dari gue kuliah deh misalnya. Gas. Gue maunya nih sebenarnya jadi filmmaker since gue SMA. Karena gue udah menang lomba ini ya kan. Masa nggak gue terusin gitu film. Ternyata pas gue masuk kuliah film, nggak seperti yang gue bayangkan anjir. Nah, lu jurusan apa emang? Film. Oh film. Jurusan gue jurusan. Di kampus lu UMN, Di ya? UMN. Film. Nah pas gue masuk film ini, wah ternyata berat banget anjir. Ya kayak film. Dan awal-awal itu nggak ada duitnya anjir. Nggak ada. Kerja film itu nggak ada duitnya awal-awal. Sebenarnya kalau lu cuma jadi kru, sebenarnya nggak ada. Ya gue nggak tahu ya kalau emang udah proyekan gede ya. Cuma kalau yang selama gue ikutin semasa kuliah sih, ya sebatas porto aja jadinya. Dan secapek itu. Nah, yang lu bilang berat itu berat di apanya? Berat di prosesnya. Proses kerjanya, sistem kerjanya yang terbalik. Kerja di malam, tidur di pagi gitu-gitunya. Emang sampai kayak gitu ya kalau di film? Kerja di film bener-bener parah. Kalau pas waktu lu kuliah di film itu, lu mendalami sebagai apa? Apakah sebagai videografer campersnya atau Gue konseptor? sebagai produser Rasul. Oh, Jadi gue manage tim gue, manage budget, manage lokasi, talent dan lain-lain tuh gue semuanya. jago dong. Gak jago, cuman modal rajin aja sih itu sebenarnya. Karena gue sempet mau nyoba jadi director awalnya. Nah pas coba anjing kena dosen yang bener-bener director. Dosen gue tuh dulu, lo tau gak? Dosen film. Wah, mohon maaf gue Iya. kurang ngikutin sih sebenarnya. Itu bener-bener filmmaker layar lebar lah dia. Nah itu tuh bener-bener kena mental lah gue kena dia. Pas gue cobain jadi director pertama kali. Killer atau gimana? Killer sih, iya namanya orang kreatif ya mulutnya. Lu ngerti lah ya. Nah situ udah tas. Langsung gue putuskan kayaknya gue gak bisa jadi director gitu. Kronologinya, gue pengen tahu kronologi. Gue ya kerjaan dari director kan lu merunding sama skrip ya kan. Iya. Lu bikin proses dari logline, dari itunya semuanya. Sampai proses syuting tuh lu harus benar-benar semua ngarahin ininya. Dan pas hasil jadinya tuh kalau nggak sesuai ekspektasi lu ya nggak mungkin lu syuting ulang dong. Iya. Kan budget lagi ya kan. Nah, udah harus siap kena. Nah, lu pas ditabrak dosen itu pas udah jadi? Pas udah jadi filmnya. Sebenarnya sih dari prosesnya juga karena kita kan selalu asistensi kan setiap minggunya kan. Iya, ada report. Ya ada reportnya. Nah itu setiap mau asistensi itu gue selalu deg-degan sih. Kalimat apa yang lu inget dari dosen lu yang director itu? Apa ya? Yang bikin lu sampai kena mental deh. Kan lu bilang tadi kena mental tuh. Gue pernah bikin logline 5 biji. Itu dikatain sampah semua. Jadi gue bikin 5 benang merah cerita. Dihancurin semua itu. Sorry, logline nih. Logline tuh kayak ya premis tapi lebih pendek ngerti gak? Premis. Jadi Premis tuh apa? apa kayak sinopsis pendek nggak sih? Tapi nggak sinopsis juga. Oh, jadi kayak kalau sinopsis kan lu ceritain dari awal sampai akhir. Iya. Cerita ya kan? Singkatan Kalau logline tuh cerita. ya bener-bener dulu cuman misalnya seorang ini mencari ini dengan ini, bintang obstacle-nya apa gitu-gitunya. Oh, kayak ada itu rumusnya gitu loh. Yang biasa dimasukin ke storyboard ya? Iya, kali ya. Enggak sih gua. Berarti lu cuma bikin bener-bener kalimat. Bikin kalimat yang udah menyangkut ceritanya gitu aja sih. Nggak nyampe juga sih gua. Gitu deh. Ya premis lah, kayak premis gitu. Jadi kelihatan bego gua. Enggak lah. Itu teori doang. Nah, kalau itu tadi yang lu dikatain sampah tuh gimana? Kalimat panjangnya. Ya maksudnya Kayak dia selalu punya alasan untuk membantah apa yang ini. Jadi di dalam bikin film itu lu bener-bener harus mikirin secara logikanya. Ya, misalnya kalau ini apa ya contohnya? Misal lu secara bikin banci apalah gitu misalnya. Terus lu ditanyain ntar lu syutingnya gimana cara dapat bancinya. sampai ditanyain Sampai gimana gitu-gitunya. caranya. Sampai terus di jalan ceritanya misalnya kenapa bancinya harus ini? Kenapa latar belakang bancinya gini tuh gitu. Berarti emang benar-benar ditanya
Detail parah. Ya alasannya misalkan gue megang ini. Ya. Kenapa harus lu megang Kenapa lu harus ini? megang ini? Kenapa tangan kiri megangnya? Kenapa case-nya warna hijau? Sedetail itu. Sedetail itu di film. Makanya gue stres. Berarti lu kayak ibaratnya menyiapkan segala Ya. sesuatunya tuh kalau ada pertanyaan lu harus bisa explain semuanya. Iya, betul. Dan di film tuh kayak misalnya lu semua gerakan, semua perkataan tuh ada maknanya anjir. Jadi lu misalnya blockingan nih. Kalau jalan ke kiri artinya apa, ke kanan tuh artinya apa gitu. Nah, artinya apa tuh? Ini misalnya terus kalau cerita lu menggambarkan nih orang nih misalnya salah terus. Iya. Terus tiba-tiba dia suatu hari dia jalannya ke kanan nih blockingannya. Nah, itu berarti dia menuju ke arah yang benar misalnya. Gitu. Semua pakai arti semua kalau bikin film. Makanya gue pusing saja. Tapi kepake nggak sekarang di pekerjaan lu kayak gitu? Jujur gue gak terlalu pakai sih sebenarnya. Karena gue justru terbebas dari hal-hal itu. Oh. Semenjak gue masuk sini. Makanya gue kena mental di film gitu. Tapi gak semua orang kena mental seperti gue sih. Masih pengen Banyak. masih pengen ke film sekarang? Jujur mau sekarang. Masih pengen. Jujur mau. Kenapa? Kan katanya udah kena mental. Gak tahu sih setelah gue tekuni videografer, fotografer gitu-gitu sih. Merasa gitu-gitu aja gitu. Lu udah punya film bikinan lu sendiri? Udah. Dan bukan, tapi gue sebagai produser ya. Film pendek? Atau film belum Enggak, benar film pendek, gua? film pendek. Ada 3 gue. Ada Itu 3? proyek kampus kok, proyek kuliah. Oh, keren sih lu, berarti ada... Enggak lah. Gua nggak punya film. Tuntutan kuliah aja. Lu kan kuliahnya beda. Gua multimedia broadcast. Nah iya, kalau gue kan film. Oh iya. Emang beda ya? Beda gak sih? Ya beda emang. Ya beda. Apaan sih? Tapi lu sarjana apa? Gue diploma. Gue nggak ada sarjana. Oh iya, D3. Gue cuma D3. Nggak mau S1 lu? Nggak mampu gue. Kayak udah capek. Bohong. Oh nggak mampu ininya. Iya. Iya sih. Gue juga nggak mau kuliah lagi sih. Kayak kuliah tuh. Emang apa sih yang lu ambil, yang lu dapet dari kuliah? Banyak sih sebenarnya. Apa? Channel. Kan channel bisa cari di luar. Ya bisa juga. Maksudnya kan Emang kenapa harus di kuliah? nggak harus. Soalnya kan lu nanya kan apa yang lu dapet ya kan? Oke, channel. Channel udah dapet. Ilmunya gue dapet. Apa? Katanya nggak lu pakai di sekarang. Kepake di kehidupan kan. Lu harus bermental kuat. Ya kan? Tapi udah kena mental. Dulu. Sekarang kan gue membangun diri gue lagi. Sekarang udah bagus mentalnya. Ya lumayan lah. Gak sampai mental illness kan. Enggak lah anjing. Terus yang ketiga. Ya gue bisa temenan sama orang-orang hebat lah. Apa bedanya sama channel tadi? Iya iya. Tau lah, deh intinya gitu dah. Sama gue bisa dapet sarjana. Kan Yang rate-nya bisa lebih tinggi kalau di kantor. Oh, bener juga. Tapi di industri kreatif bukannya nggak kepake ya? Kalau di industri kreatif iya, tapi kalau lu korporat itu ada rate-nya. Masih. Masih. Nggak tahu sih kalau kantor lu, kantor gua ada. Ada rate-nya. Oh, kalau di Dewa emang sesuai rate sarjana. Iya. Kalau gua kemarin rate-nya rate SMA nih, sampai sekarang gua masih rate SMA sebenarnya. Gaji lu sama dia sama, dia diploma. Emang iya. Jadi lu berapa? Emang lu tahu gak? Setahu anjing. Ya gue kan ngasal aja, barangkali lu kejebak. Enggak dong. Gaji sensitif ya guys. Udah lah, ganti topik kali ya. Udah, boleh. Dari tadi topik kita berbahaya. Tuh. Kita yang aman-aman saja. Yang fun-fun dong. Apa ya yang fun? Nah, berarti kalau yang fun, pengalaman lu dah. Yang lu kalau di Dewa kan beberapa kali juga kelemparan juga kan kegiatan lain di luar Dewa. Ya. Yang satu induk maksudnya kan, masih satu induk kan. Iya, iya. Lu berangkat 2 kali kan SEA Games. Betul. Nah, Itu juga salah satu momen. ceritain lah fun-funnya ini gila lo. Potret SEA Games. Ya, atlet SEA Games ini. Atlet SEA Games loh. Atlet SEA Games. Motret SEA Games. Lu motret apa video? Motret gua. Tapi disuruh ambil video juga. Cuman nggak yang buat apa-apa. Cuman buat aset doang sih. SEA Games Vietnam sama Kamboja ya? SEA Games Vietnam sama Kamboja. Gua nggak mau bahas yang Vietnam, gua mau Kamboja. Kenapa nggak mau bahas yang Vietnam? Karena lu nggak ikut. Itu juga agak lucu sih kalau itu. Sebenernya gue pengen tahu dong, kenapa sih sebenarnya?
Ya kalau gue sih, ya itu tadi kan lu sempet tanya Iya. yang kenapa lu ada penyesalan nggak lu cabut dari Dewa? Itu Ya salah sebenarnya satu penyesalannya. iya karena kan waktu itu emang gue fokusnya kan emang di basket kan. Mhm. Dan waktu itu gue nggak dibolehin berangkat ke Vietnam karena ada apa namanya? TC. Lu Bukan. mau ke Amerika nggak sih waktu itu? Ke Amerikanya masih lama. Oh, bukan ya? Ini karena ada coach mau datang. Oh. Kan itu juga bertepatan setelah Lebaran. Gue kan pulang juga nggak lama. Iya. Berangkat balik, besoknya itu gue langsung jemput. Jadi gue ngedriverin tuh jemput ke bandara sama Lu ngetek juga ya? ngetik. Lu di Vietnam udahan. Gue lu pamerin doang. Iya lu ngepamerin gue lu udah di Vietnam. Sorry ya. Nah gue nyeselnya ya harus kenapa setelah kejadian itu ternyata kan gue Iya. tergeser tuh dari posisi videografer di basket. Malah jadi dua-duanya nggak dapet ya hanya. Iya, ya itu yang sedikit gue sesali karena emang agak kontroversi. Bener. Ya, Oke. gitu. Bahas Kamboja berarti. Berapa hari lu di Kamboja? Berapa hari ya? Ini sekitar 2 minggu deh. Kayaknya deh. 2 minggu, lama dong. 2 mingguan Gede dong eventnya. Apaan? eventnya. Eventnya gede, tentu saja SEA Games. Asia Tenggara, bro. Ini dapat Aduh, gimana ngomongnya nih? Ini bahasnya ke uang-uang mulu anjing. Ya Kayak tuan kan. krep. tujuannya Oh iya. tujuannya bekerja itu kita untuk menghasilkan. Benar. Pengalaman ya kan? Malu masih mau cari pengalaman doang. Enggak sih sekarang. Udah cukup pengalaman gua. Wih, Jumawa. Ya udah. Salah mulu aja. Ya tapi udah cukup lah untuk dijual ya kan pengalaman gua. Ya, Gitu. cerita. Cerita lah. apa nih? Gue bingung Kamboja. nih, harus dipancing lu kalau SEA Games nih. Katanya ada drama keberangkatan. Kata siapa? Tadi tuh yang di belakang. Apa ya? Gojek pak, ada Gojek iklan. Oke. Pesan apa sih lu? Tadi Oh tuh iya, yang gua minum pesen, ya. Iya, kita di endorse. Dari? Amin. Ayo kalau mau masuk. Oke. Lu aus nggak? Nggak sih gue minum whisky deh tadi. Lu suka banget. Macallan berapa nih? Pekat banget nih. Singleton nih boy. Anjir. Momen yang paling lu ingat Apa? saat SEA Games apa? Momen. Ya, Anjing. Goblok. Apa ya momen paling gue inget ya? Yang memorable lah. Oh, pas bola dapat emas. oh di Kamboja tuh bola dapat emas ya? Iya, timnas bola. Itu gila, atmosfernya aja. Sama ini apa emasnya? Basket. Bukan, emas basket kan Vietnam. Iya. Oh iya benar. Vietnam. Gue lupa. Kan lu bareng tandem lu tuh yang katanya rebutan mau ngambil gambar. Yayan kan belum ikut. Yayan kan gue di Kamboja. Iya benar. Nah, yang sama ini juga apa? Mobile Legends cewek. Iya, Motret kan lu? Cewek gue yang motret. Benar. Itu atmosfernya gimana? Ini kan Tapi relate tuh. jujur ya. Mobile Legends di Kamboja itu nggak terlalu gimana ya guys. Jadi kayak penontonnya ya sepi-sepi aja. Tapi kan ngelihat tim Indo. Ngeliat timnya ya tetap ngelihat atlet juara tuh tetap selalu ada momen sendiri sih. Apalagi pas sebenarnya Vietnam gue paling pertama tuh. Karena Vietnam kan pertama kalinya gue ikut event-event gede kayak gitu kan. Terus juga kebetulan gue motret takraw. Nah takraw tuh bener-bener lawan Malaysia kalau nggak salah gitu. Itu bener-bener gue inget banget sih. Gue itu motret sampai gue ikut-ikutan teriak-teriak anjir. Teriak-teriak lu. Teriak-teriak gue. Di sebelah pemainnya gue kan di sini. Ini pemainnya gue langsung. Itu bener gue teriak-teriak sampai juara tuh. Sampai gue loncat gue lupa motret anjir.
Gue ikut euforianya. Karena gue nasionalisme tinggi. Patriotisme. Enggak, nasionalisme. Tapi berarti kalau yang di Vietnam juga lu ini juga basket juga ikut motret. Jadi kita tuh kan fotografer tuh dikirim cuman beberapa kan. Dan harus menghandle seluruh banyak cabur ya. Jadi kita kalau yang kosong ya harus isi, kosong isi, kosong isi gitu. Jadi ya hampir semua cabur ya kita fotoin sebenarnya. Berarti itu emang pembagian gitu ya. Awal Zona-zona gitu. Malah awal yang udah di-plotting di hari H tuh bisa ngacak lagi. Karena misalnya ada atlet ini yang masuk final tiba-tiba ya kan dari yang nggak kita list masuk final kita harus potret ini gitu-gitu sih. Nah pas di Kamboja, lu tuh ngehandle berapa zona dan berapa ini, lu inget gak berapa cabur? Gua di bagian Phnom Penh yang notabene tuh hampir seluruh pusat pertandingan tuh ada di Phnom Penh ya, di ibu kotanya kan. Iya berarti kebagian banyak cabur. Kebagian banyak cabur gua. 10 lebih. Ya. Apa ya sih? Apa ya? Silat, takraw, basket, bola, renang. Apa lagi ya? Bulu tangkis. Ini nyampe deh 10. Cabur itu kan jalannya paralel kan? Lu apakah motret dari satu pos ke pos yang lain itu benar-benar secukupnya atau nunggu game itu kelar atau gimana? Jadi ada kondisi sih. Misalnya kalau olahraga ini masih babak kualifikasi misalnya. Iya. Yaudah kita ambil buat aset, buat resultnya gitu-gitu ya kan. Tapi kalau itu final, kita harus tungguin sampai pembagian medali. Sampai benar-benar medali itu selesai. Berarti emang kalau misalkan kualifikasi lu pindah dari pos satu ke pos lain gitu. Ya. Capek juga ya. Capek banget justru. Itu kalau SEA Games tuh kita bisa bangun jam 7, selesai jam 1 bangun lagi. Jam 6. Selesai jam 1, selesai jam 11, sortir, edit, kirim lagi. Langsung hari itu juga langsung. Kalau gua sih langsung karena gua nggak mau ngumpuk gitu. Jadi pusing ya kan. Jadi Emang gua ada yang numpuk? Apa? Emang ada yang numpuk kerjaan? Ada kayaknya. Kayaknya friend-friend gua sampai dibawa ke Indonesia juga masih ada yang kerjaan. Capek juga ya berarti. Capek banget sebenarnya. Berarti lu di Vietnam udah ngejalanin, terus lu evaluasi waktu di Kamboja lebih rapih gitu. Iya betul. Seneng banget dong motretin SEA Games. Bangga lah. SEA Games itu. Ini notabene fotografer SEA Games. Masuk CV. Keren. Barangkali ya. Amin, semoga kita diajak lagi. SEA Games, Asian Games, Olympic Paris. Lu itu yang lagi diincar ya? Kapan itu? 2024. Lu tahun depan Olimpik ya? Paris. Ya. Itu kalau nggak dibayar gue nggak apa-apa. Please hire saya. Bener ya. Sumpah gue ke Olimpiade Paris gak dibayar nggak apa-apa tapi tiket Sendiri. Tiket penginapan gue dapet gitu maksudnya nggak perlu diupah gitu. Nggak apa gue kalau Paris. Kalau ke Paris berarti lu bawain gue oleh-oleh dong. Iyalah. Apaan? Nggak tahu Mana gua. oleh-oleh gue kemarin aja nggak nyampe ke sini. Apa ya? Dari Vietnam nggak nyampe, Kamboja nggak nyampe. Vietnam gue titip Iqbal. Mana nggak nyampe ke Enggak gua? sih, gue nggak tahu. Pokoknya gue kasih ke kantor doang sama keluarga gue. Nggak tahu lu masih di kantor apa enggak waktu itu. Vietnam kan masih. Kamboja yang Gue ini gue ngasih orang kantor tahu. SEA Games Kamboja nggak. Kalau SEA Games kalau Kamboja kan gua udah caw. Ya udah itu. Gara-gara lu udah caw nggak kebagian. Enggak, lu ngasih gua waktu lu lahiran anak gua, lu tambahin ada. Oh itu Thailand. Oh itu dari Thailand Itu ya? dari Thailand itu baru-baru. Oh iya beda, bukan SEA Games. Beda. Ada kalau itu. Selain SEA Games, kegiatan apa lagi di luar yang lu sering ikutan? Kan kalau dulu gua kan juga dapat dari Dewa itu ini eksibisi PON e-sport. Oh. Itu gua yang jalan sebelum ada lu. Kalau udah ada lu mungkin lu yang jalan. Papua. Oh iya. Oh ini lu ini apa? ISF ya? ISF. Bali. Jelasin ISF itu apa? Mungkin teman-teman nggak tahu. ISF tuh apa ya? Kayak Piala Dunianya e-sport kali ya?
Iya. Itu rame sih, hampir seluruh negara sih di situ. Berapa hari itu? 2 minggu. 2 minggu lu ngurusin cabur-cabur e-sport di Bali ya? Enggak, justru gue ngurusin Dewa doang malah. Oh ya? Iya, jadi udah ada orangnya sendiri, Garudaku itu. Oh, dari Garudaku. Oh, berarti lu emang fokus Dewa Dari doang. Dewanya doang. Gak seru dong. Jadi nggak terlalu seru justru. Yang seru malah SEA Games. SEA Games. Iya, gue lebih enjoy motret SEA Games justru. Terus lu tuh ada referensi khusus nggak? Lu ngikutin style siapa dalam ngedit? Atau misalkan tim. Tadi kan kalau anak bola FC kemarin kan bilang dia ngeliat referensinya Manchester United. Kalau lu nih? Kalau gue di momen tertentu aja sih, misalnya kayak kalau mau announce sesuatu, itu baru gue cari referensi. Ya kan, misal kalau announce jersey ya gue cari referensi jersey gitu sih. Ada spesifik khusus nggak? Orang kayak atau apa atau kalau ada? gue referensi, kalau jersey ya, jersey itu biasa dari tim-tim Puma. Tim-tim AC Milan, Man City gitu. Tim-tim tim yang sponsor luar, ya. ya. Tim-tim yang sponsornya Puma tuh. Gacor Puma. kenapa? Gue suka aja stylenya. Yang ngacak-ngacak gitu-gitu. Artsy gitu Ya, kali ya? artsy gitu. Sama apa ya ngomongnya? Masih bisa digapai gitu idenya. Oh, masih Nggak yang possible, sulit banget masih gitu. possible buat Masih possible dikerjain. benar. Bukan yang kayak kalau kita ngomongin, referensi gue Marvel, kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya, pusing dong kita. Pusing dong. Tuh. Tapi kalau videografer Ya, yang gue idolain tuh ada, atau orang mana? Namanya Mike Nguyen. Itu ada di TikTok nih, gue liat nih. Mike Nguyen. Kalau Nguyen orang Vietnam dong. Vietnam kan Nguyen. Ini Nguyen. Ini bener-bener semua enak dilihat. Ntar bisa lah dibagi linknya ini. Boleh banget. Barangkali bisa jadi referensi gua juga. Oh iya bener nih Vietnam. Soalnya ini bagus banget aja deh. Ntar kita tampilin lah contoh-contoh videonya. Mike Nguyen. Idolanya Luis Figo. Sorry nih, agak balik lagi nih. Nama lu Luis Figo, tapi lu tahu sejarahnya Luis Figo gak sih? Tahu. Apa? Pengkhianat ya kan. Tahu lah. Gue juga maniak bola bro. Apa? Coba ceritain Luis Figo kenapa bisa pindah ke Real Madrid Karena berantem. sama Nggak tahu, gue lupa lagi. Sama siapa ya? bukan berantem jatuhnya sih. Uang ya? Bukan uang juga. Nggak tahu Gimana sih sih lu? Katanya ngikutin. Gimana sih? Gue kan belum lahir anjing. Ya kan ada ceritanya, biografinya. Kan dibikin juga Netflix. Iya, ada Luis Figo. Ada. Gue nggak tahu malah. Ada, Cok. Luis Figo. Gue malah tahu detail filmnya tuh gara-gara di Netflix. Oke, gue tonton nanti. Tapi gue dulu bener-bener ikutin ya setelah gue hidup ya. Iya. Bukan yang sebelum gue hidup nih. Gue ikutin Luis Figo kemanapun sampai dia pensiun. Oh, berarti 2021. 2001. Berarti lu tahu bola dari kapan coba? Dari lu kecil Kayaknya banget gue didoktrin deh dari kecil. sama ini. Ya gue juga main bola gitu dari playgroup. Sebenarnya. Lu bisa main bola kok. Bisa dulu. Sampai SMP. Setelah gue pakai kacamata aja gue berhenti main bola. Ada jadi. tuh. Oh iya cok. Oke gue nonton nanti. Bagus nih. Gue juga kalau referensi interview tuh nontonnya dari Netflix. Ya, dokumenternya bagus. Bagus banget. Gue kayak ngeliat setup interviewnya dia tuh. Ice Cold aja lu lihat tuh bagus. Gila. Dari itu Indo. padahal di Indo ya. Padahal di Indo itu bagus banget. Keren banget loh. Keren, Kayak Ice ngebawa. Cold. Gak tahu ya entah setup lighting atau gimananya itu kayak Ini namanya Netflix lah ya. beda banget. Beda banget dah. Emang The next seniat level. itu. Tapi sinias Indonesia juga pasti bisa kok. Bisa. Cuma mungkin kan emang budget balik Iya lagi. mungkin ya. Semua kan Tapi gede tahu anjir sebenarnya. Sutradara gede kayak Joko Anwar gitu gede anjir sekali dapat. iya buat dianya, Iya, tapi bukan buat bukan film buat ya. produksinya. Tapi kayaknya gede deh. Sepengetahuan gue dari kuliah ya. Kalau gua kan bukan ya Iya, nggak ke benar, arah situ, benar. gua nggak tahu.
misalkan lu sekali produksi itu gimana kalau gua kan emang basicnya ya sport, event gitu-gituan doang. Misalkan diminta bikin video apa, ya setahu gua ekspektasi orang-orang bikin begini dong bagus gini-gini nih. Cuma pas kita coba develop dengan alat yang semaksimal mungkin dibalikin jadinya kalau bisa seminimal mungkin alatnya tapi bagus. Kan balik lagi berarti apa? Budget. Benar, budget. Itu kan yang sering di Indo kan selalu kayak gitu sampai sekarang. Nomor satu uang. Kalau ada budget mah jangan salah vendor aja tapi ya. Kalau salah vendor sih hancur juga. iya. Setuju gua. Next. Gua masih meragukan namanya Luis Figo tapi nggak tahu secara Luis Figo lu. Gua tahu. Kapan lahirnya? Tai. Nah inget gua anjing si peduli gua dia lahir kapan cok. Kata aja tahu. Enggak, gua nggak semaniak itu sama Luis Figo tapi gua maniak bola gitu. Oh gitu. Berarti mau ganti nama dong? Enggak lah. Tuh. Tapi kalau bisa bikin hoki ya udah. Lu nyaman berarti dengan nama Luis Figo? Justru itu salah satu kelebihan anjir. Kenapa? Karena gampang diingat. Bos-bos tuh gampang inget nama gua jadi ya. Gara-gara Luis Figo. Gara-gara Luis Figo. Setuju? Setuju. Kan gue nggak perlu cari muka lagi jadinya karena gampang diinget. Butuh ya cari muka. Wah bro, itu nomor 1 bro di kantor. Cari muka itu. Oke lah. Bisa jadi thumbnail apa? Di depan. Cari muka itu nomor 1. Gak lajing, cok. Jangan. Di kantor butuh cari muka. Enggak, di tempat pekerjaan apapun lu butuh sebenarnya. Setuju, gue setuju. Ya kan? Setuju kan? Setuju gue. Kalau lu nggak bisa posisi, ya cari mukanya tapi harus tahu tempat. Lu cari muka bukan menjilat ya kan? Iya, cari muka itu cari posisi buat ya kita tuh ada kapabilitas buat bekerja. Maksudnya itu. Itu loh. Gue bantu nih meluruskan lu. Itu betul. Biar gak diserang nih. Setuju gua. Bukan menjilat cari muka. Cari muka. Tapi ada gak sih yang ngejilat? Tahu ya. Di tempat lu ada nggak? Ya pasti ada lah. Tempat gua ada juga kali. Cuman gua nggak terlalu peduliin sih. Yang penting kan nggak mengganggu gua aja udah. Iya, Kita kerja sesuai porsi masing-masing, nggak di sikut ya udah. Iya. Setuju. Harapan lu buat industri kreatif? Berat ya guys ya. Ya semoga terus kreatif lah. Apalagi aja. Industri, soalnya gue gak kreatif-kreatif amat juga sih. Gimana ya ngomong? Ya udah nggak usah jauh-jauh deh. Harapan lu buat lu sendiri selaku videografer. Oke. Yang lu alami, ya dan fotografer. Karena gue lebih nyaman di foto sebenarnya sekarang. Kenapa lu nggak cari kerjaan foto? Kenapa nggak minta pindah jadi fotografer? Masih cari aman aja sekarang. Masih di zona nyaman aja. Maksudnya masih di zona nyaman? Gue belum berani keluar dari pekerjaan ini aja gitu. Pokoknya gak dapet kerjaannya gitu sih. Ya kan misalkan lu minta... fotografer tuh makin banyak. Jadi saingan juga makin banyak. Tapi kerjaan juga makin sedikit. Filmmaker kok. Filmmaker apa? Indonesia nggak ada, susah. Banyak anjir. Susah. Kampus gua aja sekali 1.000 anjir angkatannya. Ya kalau jadi filmmaker semua. Iya sih. Kalau itu jadi kayak gua semua ya. Kan bisa aja, misalkan lu minta nih ke kantor, gue mau move dong jadi fotografer. Barangkali di ACC kan bisa aja. Nggak ada yang nggak mungkin kan di dunia ini. Nggak sih. Oke nanti kita coba. FC ada lowongan nggak? FC ada lowongan nggak? Ntar gue ajuin. Udah, thank you ya boy. Mungkin kalau ada yang butuh fotografer, videografer. Kalau mau fotografer event apa-apa, boleh hubungin Jepretan Luis. Kalau mau foto produk dan makanan, boleh ke Reverie Kreatif, oke? Ada Luis Fotografi ya? Iya betul. Gua follow tuh. Keren. Kasih ya. Harus saling support. Sesama Gue pekerja juga follow kreatif. kok. Eng 2. Ya kan? Jadi lu. Ek 2. Ya udah, thank you ya, boy. See you on the next kursi panas. Kursi panas aja. Bye-bye. Bye-bye.